Amos. Jadi bagaimana menjadi nabi etis, bukan nabi kultis. Nabi kultis itu nabi yang memang dibayar oleh kerajaan, tapi berkata yang manis-manis untuk kerajaan. Ini nabi etis kan tidak, karena tidak hidup dari gaji kerajaan. Dia hidup dari ya bertani dan sebagainya. Itulah sebabnya di pastori saya, untungnya saya punya tanah yang dikasih pastori luas itu, saya beli bambu, saya ngajak pemuda bagaimana mager, sehingga dengan spirit Pentakosta saya miara mentok 50, bebek 50, ayam 50. Supaya makanan lebih murah, saya naik sepeda itu ke selep-selepan padi itu. Naik. Iya, selep-selepan itu tahun 88 loh. Pastori saya nggak ada listrik, dikasih warga cuma 5 watt, nggak ada kacanya, nggak ada itu, wes tidur pakai AC alam. Maling mau pusing di maling itu, ngomong cuma bawa tas satu koper toko jadi pendeta itu saya Bapak Ibu. Jadi yang terpenting adalah satu, bagaimana kita akhirnya memiliki apa yang disebutnya ultimate commitment and ultimate concern. Itu aja ultimate commitmentnya kita itu. Instrumen itu nomor sekian Bapak Ibu. Nah, akhirnya ketika memasukkan endok, saya buat endok AC, belajar bagaimana buat endok AC. Saya buat endok AC, pemuda-pemuda tak panggil. Saya ingat banget kok, harga endok AC waktu itu Rp75 kok, menggajiku Rp60.000. 75. Anak-anak pemuda ngambil dari saya Rp50. Saya nabung, akhirnya beli sepeda Onyx. Karena sepeda saya gembos dulu ketika ditambelin, Pak, ini tambelannya sudah 16 Pak, nggak bisa lagi. Akhirnya, wah 16, terus tekad saya nggak usah pakai milik gereja. Ketika pastori mau diisi, sudah dikacain, kasih ini kan nggak ada yang mau jadi pendeta di sana. Sudah ada 5 orang yang mau dipanggil, tidak ada yang mau. Tapi kan janji iman saya. Gereja mana yang manggil saya, baik desa maupun kota, kaya atau miskin, itulah yang saya layani duluan. Dagen Palu nomor 2 manggil saya. Yang pertama Semarang Timur, tapi gagal karena orang iso basa Jawa. Ya, terus ada surat dari Pak Profesor Sularso, ini ada calon tapi siap kehilangan calon ini 5 tahun berikutnya akan menggantikan saya di STT Jakarta. Dari surat itu nggak mau. Lalu saya nelpon Pak Sularso, gimana Mas Febri sana? Pak, mohon maaf, terima kasih atas kepercayaan ini. Tapi surat Bapak itu menjadi bumerang bagi saya. Kalau saya kerja pelayanan dengan serius, nanti dianggapnya jelas saja mau pergi. Gitu. Oh gitu, ya sudah akhirnya dilepas. Saya dilepas ketemu Pak Tarno. Mas Febri, saya mau ini karena kamu etika, bisa nggak tandem dengan saya? Baru saya ke Pak Tarno, dimusuhi lagi sinode. Saya di sinode yang disiapkan bukan saya, seolah-olah saya yang merampas. Saya nggak melamar kok, saya diminta. Gitu ya Pak. Jadi jangan berpikir uang dulu. Saya nggak punya apa-apa loh Bapak Ibu. Nah, ketika jual telur nyonya di pasar, ketahuan warga jemaat ngisi di sini, pendeta dodolan endok, masuk surat, masuk surat. Wah ini jadi itu, iya jadi masalah. Tidak apa-apa, yang gajinya mesam ini kok. Nah, baru dari situ saya bangun konsep gereja kita ini nanti menjadi kota pabrik-pabrik banyak di sini. Kan ini satelit. Kita butuh 12 pendeta. Tak ajak mereka ke Kanisius. Mengapa Kanisius survive? Di sana ada 6 romo pavilion itu. Satu ahli perpustakaan. Nah ternyata sebelum kita bicara tentang AI atau digital, mereka sudah punya nunjukin satu chip ini bisa 50 buku resensi masuk sini. Satu, kedua lingkungannya, konsepnya di pabrik Kanisius tidak ada air yang terbuang, semua air disuntik ke dalam perut bumi 1,5 meter.
Jika lebih, masuk ke water tank. Tempat parkirnya itu water tank semua. Wah, hebat ini. Nah, itu yang saya duplikasi di Nagen Palu. Kami punya 2 sumur 25 meter, semua air kami buang ke sana, air hujan. Dan tidak boleh ada yang diblur, tidak boleh ada yang diaspal, hanya boleh teologi lingkungan tadi. Yang ketiga, teologi sosialnya, Romo yang ahli itu. Yang keempat, bisnisnya, bagaimana Canisius bisa menjadi penerbit dan percetakan yang menguntungkan. Yang kelima, buku-buku terbitan yang umum ya, ternak, lele, ternak itu. Jadi saya belajar dari situ Bapak Ibu. Kita butuh 12 pendeta seperti Katolik, tapi tidak usah jadi Katolik. Maka lahir. Lalu gimana Pak kalau bilang? Boleh nggak saya fundraising and fundraising? Caranya begitu di gereja. Maka yang kami lakukan, fundraising tidak mungkin tanpa fundraising. Stop selling, ya toh, building long term relationship. Maka kamu bangun jaringan. Kamu butuh apa toh ini? Bisa nggak kita kerjakan? Uang kami sekian. Ada nggak yang mau biayai? Ada. Yuk kita kerjakan. Benar bisa. Kita kerjakan di sana serius. Gitu Bapak Ibu. Jadi jangan berbicara sudah punya dulu. Dari situ baru saya dipakai itu loh untuk lembaga-lembaga lain. Jemaat minta saya, nggak batal saya kasih. Nggak akan. Saya kasih ayam kok, saya kasih bebek kok. Gitu. Pak, ini minta namanya enak aja, saya miara. Bagaimana tanya saya ajarin. Jadi jangan beli makan yang sudah jadi. Makan yang sudah jadi menguntungkan kapitalis. Gimana caranya? Ya gampang. Obatnya itu godong kates, itu godong melanding, itu obat cacing yang paling bagus. Terus nutrisinya saya cari di pasar legi, ikan-ikan asin yang sudah ada belatung-belatungnya itu murah banget Bapak Ibu. Sekarung itu monggo nggak usah dibeli, ambil saja. Nggak ambil, sampai rumah saya gongseng pakai tong itu kan mati semua, saya campur patu, saya campur daun, hidup panen saya, bisa beli macam-macam itu. Nah kemudian baru istri jadi pegawai negeri. Jadi kan seperti itu Pak. Nah yang perlu ditanamkan adalah visi kita. Ketika saya dipanggil jemaat ini mau saya ajak kemana ya, menjadi apa ya, kan gitu. Jadi becoming, jangan being. Kalau saya kan being November, being laki-laki sampai dari lahir sampai mati, besok saya laki-laki. Tapi how to become-nya bagaimana? Saya harus menjadi pendeta, bapak yang bagaimana, pendeta yang bagaimana gitu. Nah itu becoming, baru kita bangun. Maka jemaat saya juga saya ajak gitu. Dari nggak punya tanah, nggak punya gereja, sekarang punya 13 aset tanah. Jadi seperti itu ya, daripada tanah untuk tuang takur, setiap tanah diukur, lebih baik untuk umat toh. Gitu. Tapi kami fasilitasi situ jadi tempat itu ojek kami. Ada yang mengatakan Pak itu harus kita bisniskan aja gini. Jangan, itu aspek ekonomi atau aspek sosial murmuk. Biarkan itu menjadi tempat, karena kan dekat stasiun Palur. Bapak Ibu setiap itu lihat pasti ada motor mobil banyak di situ. Tapi biarlah tanah kita menjadi juga aset secara fungsional bagi masyarakat. Gereja nggak akan diganggu. Itu Bapak Ibu. Jadi sebetulnya seperti itu Mas. Ya pindah no problem, baru pindah berapa kali? Sejarah saya pindah 25 kali. Pindah baru sekarang menetap. Pindah Mas. Jadi ini. Kalau saya mau mempertahankan kan saya lebih senang di fakultas waktu itu. Jadi PPU. Habis itu pasti dikasih beasiswa. Karena waktu itu aja udah dikasih, Pak siap ini rumah siap ditempati ya. Dikirimi surat oleh Pak John Ditale mau bertemu pribadi. Tapi kan saya perlu berjarak melakukan detachment. Hati-hati, saya sedang memperjuangkan nilai-nilai, maka saya harus melakukan detachment. Nah keberanian melakukan detachment itu ya Mas.
Itu konsekuensi. Kita belum sampai disalib seperti Yesus saja kok udah pada nangis. Ya toh, Yesus sampai seperti itu. Ini memang konsekuensi dari ultimate commitment-nya dan ultimate concern-nya. Concern-nya apa? Manusia menjadi ciptaan baru. Bagaimana? Saya udah disalib, tangan udah digantung, dipaku, kaki melangkah sejengkal aja nggak bisa. Tapi bagaimana menciptakan orang yang jahat ini? Lah dia sebagai si korban, the healing hearted, walaupun dia korban, bagaimana dia menciptakan ulang orang itu? Ya satu-satunya cara kekuatan misteri Allahnya, Allah Bapaknya. Makanya dia berdoa, Bapak ampunilah mereka supaya mereka tidak tahu, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Itu kan transformasi batin banget. Dan orang yang mampu mendengar misteri ilahi itu akhirnya berkata, sungguh dia orang benar, sungguh dia anak Allah, kitalah yang bersalah. Yes, sudah selesai. Kan tugasnya menyelamatkan, maka kuserahkan nyawaku kepadamu. Fragmen yang kedua, yang sebelah kiri tidak bisa melihat Yesus, bahwa menyelamatkan bukan berarti kabur dan mendapatkan uang sebanyak-banyaknya seperti Yudas. Tapi yang kanan melihat, kita kan sama, tapi lihat dia. Maka dia berkata, Tuhan ingatlah aku jika engkau berada di Taman Firdaus. Firdaus kan bahasa Persia ya, Firdause. Firdause kan sebetulnya tembok yang tinggi. Kalau kita dilindungi tembok yang tinggi, aman tau dari musuh, dari apa? Kan model kerajaan. Jadi kan keselamatan surga itu konkret banget. Firdaus itu, Taman Firdaus itu kita aman dari serangan musuh. Pada hari ini juga engkau bersama aku di Taman Firdaus. Kenapa? Karena transformasi batin sudah terjadi. Sekarang lepas pakainya di tangan dan kaki, pasti dia jadi murid Yesus. Gitu Bapak Ibu. Jadi transformasi pendampingan saya seperti itu Bapak Ibu pada teman-teman. Oke, kita mau apa? Nah, ternyata yang saya tolong 4 sudah jadi dokter semua. Banyak yang tanya, Pak, jenengan kakean nolong malah nggak? Memang nolong harus jadi dokter dulu. Berarti pamrih. Gitu. Menolong adalah ketika kita diberi kesempatan. Itu sudah ditepuk tangan harus habis itu.